Shalom Bapak Ibu Saudara sekasih Tuhan dimanapun berada hari ini. Mari saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan dengan membawa kerinduan untuk meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diamkan dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada
Shalom, saudara dikasih Tuhan. Mari hari ini saya mengajak setiap kita bersama-sama belajar dari seseorang yang bisa terlepas dan sembuh daripada luka hatinya, dan akhirnya dia mendapatkan sebuah berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Pemulihan yang dahsyat terjadi dalam hidupnya. Mari saya mengajak setiap kita bersama-sama membuka di 1 Tawarikh pasalnya yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita belajar mengenai Yabes, saudara, seringkali kita akan mendapatkan sebuah pengajaran mengenai doa Yabes yang berkuasa. Padahal Yabes muncul di 2 ayat ini, tetapi doa Yabes yang fenomenal ini sudah begitu banyak memberkati orang. Ya, orang rindu hidupnya seperti Yabes, sehingga orang itu seringkali menaikkan doa Yabes. Ya, apa sih sebenarnya yang diminta oleh Yabes daripada Allah? Ada 4 hal, yaitu Yabes minta berkat Allah, Yabes minta perluasan daerah, Yabes minta penyertaan Allah, dan Yabes minta perlindungan Allah daripada malapetaka. Tetapi saudara, kalau kita mau mencermati bersama-sama apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan Yabes, seringkali orang tidak bisa melihat ada satu sisi kelam dalam hidupnya yang sebenarnya kalau kita mau mencermati, ya, itu terjadi di nama Yabes sendiri. Dikatakan ayat yang ke-9, ya, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saya percaya saudara, kalau kita memiliki anak, tidak mungkin kita akan berikan nama anak kita itu kesakitan. Karena kita tahu bersama-sama bahwa nama itu adalah sebuah pengharapan. Nama itu juga bisa berarti kerinduan dan doa orang tua terhadap anaknya. Tapi coba kita bayangkan saudara, bagaimana seorang anak dilahirkan dan orang tuanya itu memberikan namanya kesakitan. Saya percaya ketika namanya dipanggil Yabes, artinya hei sakit, hei kesakitan, itu pasti akan sangat melukai hati daripada Yabes. Dan kalau kita mau merenungkan, Yabes pasti sejak dari kecil dia itu hidupnya banyak mengalami luka hati, sehingga mengakibatkan dia menjadi orang yang mungkin tidak bisa diterima oleh kebanyakan orang. Kenapa? Karena ketika dia mungkin bersama-sama dengan orang banyak, begitu orang tahu namanya kesakitan, karena waktu dia dilahirkan itu dalam keadaan kondisi sekitarnya ataupun juga kondisi daripada keluarganya tidak baik, sehingga itu berpengaruh. Orang mungkin akan takut dekat-dekat dengan Yabes. Kenapa? Karena mungkin orang akan juga tertular rasa sakit itu. Dan pastilah Yabes menjadi pribadi yang mungkin pemurung, saudara. Tapi satu hal yang luar biasa, kita bisa melihat bahwa dikatakan di ayat ini bahwa Yabes itu lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Apa sebenarnya yang membuat Yabes dari yang kesakitan tiba-tiba dia mengalami sebuah
terobosan dalam hidupnya sehingga hidupnya menjadi pribadi yang berbeda. Walaupun namanya sakit, tapi akhir hidupnya dia menjadi orang yang dipermuliakan oleh Tuhan. Bahkan lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Coba saudara, kita perhatikan ayat yang ke-10, dikatakan seperti ini. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih jelasnya di ayat yang 10 dikatakan seperti ini. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya. Saudara, mengapa terobosan itu bisa terjadi dalam hidup Yabes? Mengapa akhirnya hidup Yabes dipulihkan oleh Tuhan? Mengapa akhirnya Yabes dipermuliakan bahkan lebih daripada saudara-saudaranya? Karena dia mau datang kepada Tuhan dan menaikkan doa kepada Tuhan. Saudara, orang yang mau datang kepada Tuhan, artinya dia itu mau mencari Tuhan. Orang yang mau datang kepada Tuhan dan berdoa, artinya dia orang yang membutuhkan Tuhan. Dan saya percaya ketika dia mulai mencari akan Tuhan, ada sebuah hubungan yang dipulihkan antara Yabes dengan Tuhan. Yabes membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa-doanya. Yabes membangun keintiman dengan Tuhan dengan bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, saya percaya orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan mengenal Tuhan dengan benar. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, maka dia akan mengerti ada rencana Allah yang besar dalam hidupnya. Dan orang yang bergaul karib dengan Tuhan, saya percaya dia akan mengalami Tuhan. Dan pengalaman dengan Tuhan itulah yang akan mengubahkan kehidupannya. Sehingga saudara, saya percaya ketika Yabes bergaul dengan Tuhan dan dia menaikkan doa kepada Tuhan, dikatakan dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara hari-hari ini. Mungkin engkau hari ini sedang tertekan karena engkau sedang mengalami sakit hati. Engkau sedang terpuruk dan ditinggalkan banyak orang. Engkau mungkin sedang mengalami kejatuhan dan ditinggalkan oleh teman-temanmu. Mungkin engkau sedang mengalami tekanan di dalam keluargamu. Saudara ingat, kalau Yabes yang artinya saja kesakitan, tapi dia mengalami pemulihan yang luar biasa karena dia punya Allah yang besar. Allah yang besar itu masih bekerja sampai hari ini. Apapun masalah saudara, apapun masalah hati saudara, Allah sanggup memulihkan keadaan kita. Ya, ayat yang terakhir di Yeremia 30 ayat 17 berkata seperti ini. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Bahkan kondisi seseorang, saudara, walaupun dia terbuang sekalipun, Tuhan akan sembuhkan kita. Yesaya 57 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi saudara, kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Allah yang tak terbatas, kita punya Allah yang masih bekerja sampai hari ini, dan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita. Sebagai penutup, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita ketika kita hidup percaya dan mengandalkan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi rema dan berkat bagi setiap kita dimanapun kita berada. Haleluya.